Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada edisi kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan sudut-sudut istimewa yang di atas 90 derajat ya, atau kita kenal dengan nama kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, sudut-sudut yang ada di kuadran 1 itu, karena sudut dimulai dari sini, perputarannya ya berlawanan dengan arah jarum jam, maka sudut yang di kuadran 1 itu 0 sampai 90 derajat. Jadi 0 sampai 90 derajat yang sudah kita pelajari kemarin itu disebut dengan kuadran 1. Untuk kuadran 2, sudutnya itu di antara 90 sampai 180 derajat. Kemudian di kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian 270 derajat sampai 360 derajat kita katakan di kuadran 4. Nah, untuk di kuadran 1 nilai semua sin, cos, tangen dia bernilai positif. Maka sini A, sinus di kuadran 2 positif, A, tangen di kuadran 3 positif, artinya tangen di kuadran 3, sudut-sudut di kuadran 3 tangen ini selalu bernilai positif. A, ko. Kosinus di kuadran 4 positif ya. Jadi cara menghafalnya A, ko. Jadi kuadran 1 semuanya positif, kuadran 2 hanya sinus yang positif, kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Misalnya kalau kita punya alfanya katakan 30 ya, maka dia akan berelasi dengan 180 kurang 30, 150. Jadi dia berelasi dengan 150. Jadi 30 150. Kuadran 3 180 tambah 30 yaitu 210. Di kuadran 4 360 kurang 30, 330. Artinya apa? Sudut-sudut ini dia berelasi. Artinya apa? Nilai-nilainya itu sama, hanya tanda plus minus. Penentuan plus minus itu dilihat dari rumus tadi, A, ko. Misalnya kalau sin 30 kan pasti positif ya, karena di kuadran 1. Sin 150 pasti positif karena di kuadran 2. Tetapi sin 210 pasti dia negatif. Kenapa? Karena di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Begitu juga dengan sin 330 pasti dia negatif karena di kuadran 4 hanya kosinus yang positif. Artinya kosinus 330 itu pasti positif ya. Kosinus 210 kita lihat di kuadran berapa dia? Oh, di kuadran 3. Berarti kosinus juga negatif karena di kuadran 3 itu hanya tangen yang positif. Jadi ini harus dikuasai ya. Bila perlu dihafal A, ko, kemudian dihafal relasi-relasinya. Oke, kita lihat soal yang berikut ini. Jadi kita ingin menentukan berapa sih nilai dari sudut yang ada di kuadran 2, kuadran 3 atau kuadran 4, atau sudut-sudut yang di atas 90 derajat. Misalnya 135, 225, 330 dan seterusnya. Nah, saya akan menjawab soal ini dengan cara saya sendiri atau cara trik saya sendiri yang mungkin bisa juga bermanfaat buat kita yang mungkin tidak diajarkan di sekolah ya. Sekarang kita harus hafal dulu pertama A, ko. Jadi A di kuadran 1 semuanya positif, sinus di kuadran 2 positif, tangen di kuadran 3 positif, kosinus di kuadran 4 positif. Jadi A, ko. Sekarang kita lihat, perhatikan baik-baik ya. Kita ingin mencari sinus 135. 135 itu ada di kuadran 2. Dan di kuadran 2 sinus bernilai positif. Oke, selesai. Jadi nilainya pasti positif. Nah, sekarang perhatikan, saya kasih trik di sini ya. Kita perhatikan di sini. Kalau kepala, saya katakan kepalanya ganjil, ini satu kan ganjil. Kepalanya ganjil, sin itu berubah menjadi cos. Ya. Kemudian ini dijumlahkan ya, 1 tambah 3 jadi 45. Selesai ya. Saya ulangi, kalau kepalanya ganjil
maka sin berubah jadi cos. Kalau cos berubah jadi sin, gitu ya triknya. Kalau genap, cos tetap cos ya. Jadi tetap cos ini. Cos 2 tambah 2 4 5. Tetapi 225 itu ada di kuadran 3. Di kuadran 3 itu nilai kosinus itu negatif. Kenapa? Karena yang positif hanya tangen. Oke, yang ini tangen 330. Ya, itu jadi sin 330 bagi dengan cos 330. Ini semua derajat ya. Sin ganjil berarti berubah jadi cos. 3 tambah 3 60. Kemudian 330 ada di kuadran 4. Di kuadran 4 sinus itu bernilai negatif. Karena di kuadran 4 itu kosinus positif. Per cos dia ganjil berarti berubah jadi sin. 3 tambah 3 60. Cos di kuadran 4 bernilai positif. Nah, ini kan cos berapa ini? Ini kan cos 60 min 1/2 per sin 60 1/2 akar 3 atau 1/akar 3 min ya, karena ini habis. Kalau ini kan mudah. Ini kan 1/2 akar 2, ini juga 1/2 akar 2, tapi ada negatifnya. Oke, sekarang sekan 330 gampang. Jadi 1 per kebalikannya sekan adalah kosinus. Jadi 3 tambah 3 ya, karena dia ganjil ya, tapi jangan dulu kita hapus dulu. 330 sama dengan 1. Kepalanya ganjil berarti sin. 3 tambah 3 60. Kemudian cos di kuadran 4 bernilai positif. Ya, karena ini kan 330 ada di kuadran 4. Sementara cos itu di kuadran 4 bernilai positif. Oke, sama dengan 1 per sin 60 1/2 akar 3. Ini kan akar 3/2. Kalau disederhanakan jadi 2 per akar 3 atau 2/3 akar 3. Tapi cukup 2 per akar 3. Sekarang kosekan. Kosekan itu adalah 1 per kebalikannya kosekan sinus. Sin 300 ya. Sama dengan 1 per sin 300. Sin ganjil berarti berubah jadi cos. 3 tambah 0 30. Kemudian sin di kuadran 4 bernilai negatif. Kenapa dia negatif? Karena di kuadran 4 itu kosinus positif. Yang lainnya negatif. Cos 30. Cos 30 itu adalah 1 per 1/2 akar 3. Kalau negatifnya ya. Atau 2 per akar 3. Kemudian naik negatif. Saya kira sangat mudah ya. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya.